Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda berjumpa kembali dengan Jurnal Khotim bersama saya Muhammad Haikal di Hayat TV. Apa kabar Anda? Kami harapkan baik-baik saja dan semuanya sehat. Segera kita akan ikuti informasi selengkapnya di Jurnal Khotim dan bersama tim redaksi yang sudah menyiapkannya untuk Anda. Pemirsa, inilah informasi pertama kami untuk Anda. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur bersama relawan masyarakat peduli api menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan. Polisi menegaskan akan menindak sesuai aturan yang ada bagi siapa saja yang terbukti membakar hutan atau lahan. Apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karthutla digelar di halaman kantor Polsek Baamang pada Senin 9 Januari pagi. Apel sebagai antisipasi dan upaya pencegahan Karthutla ini dipimpin Kepala Bagian Operasi Polres Kota Waringin Timur Kompol Samsul Bahri. Kita belum memasuki fase di mana banyak. Apel digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam langkah antisipasi maupun penanggulangan Karthutla yang terjadi. Sebab dalam beberapa waktu belakangan, Karthutla cukup kerap terjadi di Kota Waringin Timur, terutama Kecamatan Baamang. Dalam apel tersebut turut dilakukan pengecekan sarana dan prasarana atau sarpras yang dimiliki relawan masyarakat peduli api atau MPA. Hal ini untuk memastikan sarpras yang dimiliki lengkap dan siap digunakan dalam penanggulangan Karthutla. Kabak Ops Polres Kota Waringin Timur Kompol Samsul Bahri menegaskan, pihaknya sebagai aparat penegak hukum tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku pembakar lahan, apalagi Karthutla merupakan salah satu prioritas dalam isu nasional. Umumnya kondisi Waringin Timur pada saat ini sudah mulai ada beberapa titik api yang terjadi di wilayah-wilayah, bahkan di wilayah kota juga sudah ada beberapa, termasuk di wilayah Baamang sudah ada beberapa titik, yaitu kemarin ada informasi terbaru SMP 11, tapi kemarin juga ada juga di Tidar, kemudian Wengga Metropolitan. Nah, ini perlu kita antisipasi bersama gitu. Sudah mulai, walaupun belum banyak, titiknya belum banyak, tapi kita sudah harus mulai antisipasi mulai dari sekarang. Kalau memang ada tindakan kesengajaan membakar lahan sesuai aturan, kita akan proses. Kita nggak akan tembang pilih pokoknya kalau masalah Karhutla. Karena ini sudah jadi konsentrasi monitor kita, sehingga jadi kasus nasional ibarat kalau seandainya ini. Kalau sedang terjadi, makanya tidak ada tembang pilih, tapi kita ada. Sejauh ini sudah ada yang ditangani? Sejauh ini belum ada kalau siang. Dalam menanggulangi Karthutla, lahan gambut kerap menjadi tantangan petugas dalam memadamkan api. Diperlukan teknik dan cara khusus saat memadamkan Karthutla di lahan gambut, sehingga kelengkapan sarpras sangat penting dalam menunjang penanggulangan Karthutla. Kalau untuk lahan gambut sendiri, ada beberapa dari anggota kami yang sudah pernah mengikuti latihan untuk penanganan lahan gambut. Itu memang ada penanganan khusus. Yang pertama harus dengan jumlah air yang banyak. Yang kedua adalah sistem tembak dan suntik pada gambut-gambut tertentu. Karena kedalaman gambut itu rata-rata hampir 2 meter sampai 3 meter. Ini yang sangat perlu diperhatikan benar dari pemerintah daerah. Mungkin bisa memfasilitasi kami tandon berupa propel tank yang nilai literisasinya adalah sejumlah 5.000 liter. Itu yang kapasitas air yang bisa menampung beberapa mesin tembak untuk pengatasan kebakaran lahan di titik air di mana di situ akses untuk mengambil airnya sangat susah. Dengan apel siaga Karhutla ini diharapkan seluruh petugas yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla dapat lebih siap, mengingat Karhutla seolah sudah menjadi bencana tahunan di Kota Waringin Timur, terutama saat musim kemarau. Masud Badarudin, Hayat TV. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur mengharapkan kuota haji tahun 2023 dapat kembali normal tanpa adanya pembatasan. Saat ini daftar tunggu haji di daerah setempat mencapai hingga 27 tahun. Cukup lama. Selama 2 tahun pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi tidak membuka kegiatan jamaah haji dari luar negara manapun. Perjalanan ibadah haji kembali dibuka pada tahun 2022 kemarin dengan pembatasan kuota. Pada tahun 2022, Kabupaten Kota Waringin Timur hanya mendapat kuota sebanyak 91 jamaah calon haji atau JCH.
Kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur mengharapkan kuota calon haji di tahun 2023 ini dapat kembali normal, sebab pada tahun ini Indonesia mendapat kuota calon haji sebanyak 221.000 jamaah. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Waringin Timur, Subliyanur menyebut pihaknya masih menunggu pembagian kuota calon haji dari provinsi. Diharapkan tahun 2023 ini kuota calon haji Kota Waringin Timur mencapai lebih dari 200 jemaah. Sementara untuk daftar tunggu haji di Kota Waringin Timur saat ini mencapai 5.000 orang atau selama 26 hingga 27 tahun. Untuk kota itu hanya untuk Indonesia, kita kota provinsi. Jadi kalau kabupaten nanti provinsi yang membagi sesuai dengan urutan atau nomor porsi daftar mereka. Jadi kita menunggu dari pusat berapa, nanti provinsi yang menyampaikan ke kita jemaah-jemaah yang masuk untuk berangkat haji. Kita tidak bisa mengusung, kita hanya menunggu berapa yang dikasih, makanya sesuai dengan nomor porsi. Kalau harapannya Pak minimal berapa Pak? Kita pernah 2012 itu 222, kemudian pada tahun 2018 kita pernah 2.215. Harapannya bisa di atas 200. Mudah-mudahan 200 ke atas kita. Diharapkan pula kuota calon haji Kota Waringin Timur keluar dalam waktu dekat, sehingga tahapan pelaksanaan ibadah haji dapat segera dilaksanakan, terutama dalam hal pembuatan paspor, serta pemeriksaan kesehatan dan lainnya. Perjalanan ibadah haji tahun 2023 diperkirakan akan berjalan normal tanpa pembatasan, tidak seperti saat pandemi COVID-19 mewabah hampir di seluruh belahan dunia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, kita kembali ke informasi pasar. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 di Sampit secara umum juga menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Desember 2022, di Sampit mengalami inflasi sebesar 0,28% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 116,65 pada November 2022 menjadi 116,98 pada Desember 2022. Tingkat inflasi tahun kalender dan tingkat inflasi tahun ke tahun pada Desember 2022 sebesar 5,99%. Inflasi pada Desember 2022 di Sampit terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok kesehatan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok pakaian dan alas kaki. Kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran relatif stabil. Sementara itu terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin, serta kelompok perumahan air dan listrik. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada Desember 2022 antara lain angkutan udara, rokok kretek filter, beras, telur ayam ras, minyak goreng, semangka, pelumas atau oli mesin, emas perhiasan, ikan layang, dan rokok putih. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain kacang panjang, ikan tongkol, ikan nila, sabun deterjen, kangkung, ikan selar, pasta gigi, sawi hijau, bahan bakar rumah tangga, dan baja ringan. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun pada Desember 2022 di Kota Sampit terjadi karena peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok makanan dan minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok perumahan air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Yunus Muhammad Riza,
Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, dari Kota Waringin Timur kita bergeser ke daerah Kota Waringin Barat. Informasinya, Damkar bekerja sama dengan petugas PLN Kota Waringin Barat mengeksekusi sebuah sarang tawon yang berada di Jalan Panglima Utar, Kelurahan Kumai Hilir RT 14, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tawon jenis Vespa ini bersarang di atas tiang penyangga kabel aliran arus listrik tegangan tinggi. Proses evakuasi sarang tawon jenis Vespa ini berlangsung dramatis. Selain berada di atas tiang penopang kabel aliran arus listrik bertegangan tinggi, tawon masih terus menyerang meski kondisi malam hari. Petugas terpaksa menyemprotkan cairan dari bawah menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk mengusir tawon dan meruntuhkan sarang tawon. Sebelumnya, petugas PLN terlebih dahulu memutus beberapa jalur listrik agar tidak membahayakan petugas damkar yang sedang melakukan proses eksekusi. Keberadaan tawon yang terkenal agresif dan sengatannya berbisa ini sangat mengkhawatirkan warga sekitar, lebih-lebih keadaannya di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Dan di bawah sarang merupakan tempat bermain anak-anak serta sebuah bengkel sepeda motor. Menurut keterangan Dwi Agus Suhartono, setelah mendengar laporan warga, petugas damkar bekerja sama dengan petugas PLN Kota Waringin Barat langsung menuju lokasi sarang tawon untuk dilakukan eksekusi. Sarang tawon diperkirakan sudah terbentuk sejak 3 bulan lalu. Hal ini terlihat dari ukuran yang sudah cukup besar. Kami damkar berkoordinasi dengan pihak PLN melaksanakan eksekusi sarang tawon yang kebetulan ada pada jaringan PLN, di mana sarang tawon ini dilaporkan sudah meresahkan masyarakat dan sudah ada beberapa korban yang tersengat. Dan pada malam hari ini sekitar tadi pukul 22:10 kami eksekusi sarang tawon tersebut. Demikian. Karena memang letak sarang tawon cukup tinggi, terhitung mulai dari titik bawah sampai dengan ke atas perkiraan lebih dari 8 meter, kami memang harus memusnahkan. Karena sarang tawon ini dia adalah Vespa aspinis, jenis tawon Vespa aspinis yang
cukup membahayakan kalau dia tetap tidak dieksekusi. Sarang tawon berhasil dievakuasi setengah jam kemudian. Dari pantauan langsung di lokasi, setelah proses eksekusi, petugas PLN menyambung kembali aliran arus listrik yang sempat diputus selama proses eksekusi. Jamri, SBTV. Masih dari Kota Waringin Barat, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Tengku Ali Syahbana, sekaligus membuka bazar UMKM yang digelar di lapangan Senggora, Kumai. Meski sejumlah rangkaian kegiatan telah dimulai, seperti selayang pandang dan turnamen volleyball AMPP 46 Cup tahun 2023. Namun secara resmi, kegiatan dalam rangka peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari baru dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kota Waringin Barat, Tengku Ali Syahbana, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 yang ditandai dengan pemotongan pita. Nampak hadir dalam acara pembukaan ini, di antaranya Camat Kumai, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Kumai, perwakilan Polsek Kumai, Insan Pelabuhan Perairan Teluk Kumai, sejumlah tokoh masyarakat, serta beberapa lurah dan kepala desa yang ada di Kecamatan Kumai. Selain itu, panitia juga membuka bazar yang diadakan dalam rangka peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari AMPP 46, bertempat di lapangan sepak bola Senggora Kumai. PJ Bupati melalui Asisten 1 Tengku Ali Syahbana mengapresiasi dan mendukung acara positif ini karena telah membangun dan meningkatkan ekonomi kerakyatan dari sektor UMKM. Untuk itu, pemerintah daerah selalu mensupport ke depannya untuk menambah kegiatan-kegiatan yang positif ini. Ya, terima kasih. Pada sore hari ini saya mewakili pejabat Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Anang Durjo MM, membuka acara kegiatan yang disponsori oleh AMPP Kumai, sudah membangun ataupun meningkatkan daripada sektor UMKM. Ini berkorelasi langsung daripada keadaan atau inflasi yang ada di daerah kita. Kami memberikan support kepada AMPP Kumai dan selaku pemerintah daerah, kedepannya kami berharap bahwa karena banyaknya kegiatan yang diprakarasai oleh AMPP dari sisi pemerintah daerah, kami akan memberikan support, akan menambah terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat positif kepada masyarakat di Kecamatan Kumai ini. Kegiatan dalam rangka memperingati peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 tahun 2023 di Kumai yang diinisiasi AMPP 46 juga mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Kumai, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hasan di dakwah Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengenal daripada sejarah yang pernah terjadi Kecamatan Kumai, daripada perjuangan para pahlawan dengan beberapa agenda. Mudah-mudahan ini sesuai dengan tujuan dan mudah-mudahan para pejuang dirahmati oleh Allah dan kami generasi bisa mengenal dan bisa mengikuti daripada semangat para pejuang 1946 daripada 14 Januari, dan harapan besar mudah-mudahan acara seperti ini terjaga, terpelihara dan sesuai dengan hajat. Mudah-mudahan membawa keberkahan khususnya di Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat, dan mudah-mudahan membawa kebaikan untuk semuanya. Di ujung acara peresmian pembukaan kegiatan dalam rangka memperingati peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 tahun 2023, para undangan dan pengunjung dihibur dengan atraksi pencak silat dari berbagai perguruan yang ada di Kecamatan Kumai. Jamri, SBTV. Dan inilah akhir dari perjumpaan kita di Jurnal Kotim hari ini. Pemirsa, saya Muhammad Haikal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini menyampaikan
Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi di Jurnal Kotim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.